Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai kalkulus dan kombinatorika. Sebelumnya, perkenalkan, saya Yasmin Fadila, mahasiswi dari UIN 1 Tulungagung, kelas 3E Teknis Matematika, dengan nomor NIM 1262042020135. Topik pembahasan yang akan kita bahas kali ini ada dua. Yang pertama yaitu kalkulus, di mana nanti menjelaskan mengenai konsep dari kalkulus itu sendiri. Dan yang kedua ada kombinatorika, di mana nanti membahas mengenai sejarah dari kombinatorika. Pada pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai kalkulus terlebih dahulu. Kalian tahu nggak kalkulus itu apa? Pasti udah nggak asing dong bagi mahasiswa terkait kalkulus. Nah, jadi kalkulus adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan. Cabang dari ilmu kalkulus itu ada tiga. Yang pertama yaitu fungsi, yang kedua limit, turunan, dan integral, dan yang ketiga ada konsep trigonometri. Kita akan membahas cabang dari ilmu kalkulus yang pertama yaitu fungsi. Penggunaan nama fungsi pada awalnya memang tidak sama persis dengan konsep modern yang kini ada. Sebagai istilah matematika, kata fungsi pertama kali digunakan oleh Gottfried Leibniz pada tahun 1673. Namun, untuk menunjukkan nilai kemiringan kurva pada titik tertentu saja. Fungsi yang demikian kini dikenal sebagai fungsi turunan. Leibniz juga memperkenalkan istilah variabel, konstan, dan parameter. Pada tahun 1718, Johann Bernoulli memperkenalkan fungsi sebagai seberang ekspresi yang menggunakan variabel dan beberapa konstanta. Demikian juga yang dianut oleh Euler. Semisal x kuadrat plus 2x plus 1 juga disebut fungsi. Selanjutnya, Clairaut dan Euler kemudian memperkenalkan lambang fx. Selanjutnya, cabang ilmu kalkulus yang kedua yaitu limit, turunan, dan integral. Masalah pertama yang berkaitan dengan kalkulus adalah metode Exhaustion atau metode melelahkan. Metode ini disebut demikian karena orang harus berpikir menghitung luas daerah dengan menghitung bagian demi bagian semakin kecil, sehingga mewakili daerah yang akan dihitung. Ini terkait dengan ide dasar dari kalkulus integral. Selanjutnya, persoalan kedua yaitu menghitung harga dengan cara luas poligon. Masalah integral lain yang dikerjakan Archimedes yaitu menghitung luas permukaan dan volume bola, kerucut, paraboloida, dan hiperboloida. Cabang yang terakhir yaitu konsep trigonometri. Penggunaan fungsi trigonometri bermula sebagai hubungan antara matematika dan astronomi, sehingga trigonometri mula-mula berkenaan dengan trigonometri pola. Bila diberikan sebuah lingkaran, maka masalahnya adalah mencari panjang kali busur di hadapan suatu sudut pusat. Tabel kali busur yang pertama dikenal dari Hipparchus sekitar tahun 140 sebelum Masehi, tetapi bukunya sendiri telah hilang. Dari sini, Hipparchus kemudian sering disebut sebagai bapak trigonometri. Pembahasan yang kedua yaitu kombinatorika. Apa sih kombinatorika itu? Jadi, kombinatorika adalah cabang matematika mengenai objek khusus, di mana aspek-aspek kombinatorika meliputi menghitung objek yang memenuhi kriteria tertentu, menentukan apakah kriteria dipenuhi, menganalisis atau mencari objek yang memenuhi kriteria, menentukan objek terbesar, terkecil, atau yang optimal, dan menentukan struktur suatu objek. Sejarah kombinatorika dimulai ketika Mahavira secara menakjubkan menuliskan rumus umum untuk banyak permutasi dan juga kombinasi. Selain itu, Blaise Pascal, Leibniz, Bernoulli, dan Euler termasuk peletak dasar-dasar kombinatorika modern. Jacob Bernoulli menuliskan Ars Conjugandi pada sekitar tahun 1713 dan dapat dianggap sebagai buku pertama yang ditulis tentang kombinatorika. Pada abad ke-18, Euler mengembangkan masalah-masalah yang terkait kombinatorika. Antara lain, ia mengembangkan untuk pertama kali teori graf saat memecahkan masalah 7 jembatan Königsberg yang menjadi embrio ilmu baru topologi. Selanjutnya akan saya paparkan mengenai video dari permasalahan jembatan Königsberg. Legend has it that the gentlefolk of Königsberg would spend their Sunday afternoons walking around the town.
People wondered how they could traverse through the 7 bridges that connected the north and south sides of the river to the 2 islands without retracing their steps. However, for years, no one could find such a route and spent years trying to find one until Leonhard Euler proved it was impossible. He used a new technique of his own invention called graph theory. He converted the graphical image of land and bridges into nodes and vertices. Euler looked at how many vertices each node had and noticed that the nodes could be odd or even. An odd node has an odd number of vertices, and an even node has an even number of vertices. If a node is in the middle of a journey, you need a bridge to enter and a bridge to leave each time. So the number of bridges will always be a multiple of 2. So if the node is odd, you have to either start or finish at that node, otherwise you will get trapped. The problem with the bridges of Königsberg was that all the nodes were odd. This meant that wherever you started or finished, you'd end up getting stuck. The easiest way to solve this problem is to remove this bridge. Now there are 2 odd nodes and 2 even nodes. As long as you start at an odd node and finish at the other, the route is easy. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.